Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai distribusi peluang variabel acak yang berdistribusi normal. Yang akan kita pelajari adalah fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Wih, panjang ya. Kemudian fungsi distribusi kumulatif variabel acak berdistribusi normal. Kemudian fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal baku. Kemudian menentukan peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan sigma 1. Kemudian menentukan variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami konsep distribusi peluang normal, dan siswa mampu menentukan peluang distribusi normal. Oke, jadi misalkan kita punya variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal. Ini simbolnya seperti ini, jadi X nih. Dibacanya adalah X berdistribusi normal, jadi N ini menandakan normal, dengan rata-rata mu dan simpangan baku atau standar deviasi sigma. Oke, tentu ya kalian nggak asing dengan istilah standar deviasi dan simpangan baku, sudah belajar di matematika wajib. Oke, ini adalah gambar dari fungsi distribusi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal. Jadi dia bentuknya kayak gini. Sering juga disebut dengan, jadi distribusi normal itu juga disebut dengan distribusi lonceng. Karena bentuk kurvanya seperti lonceng, seperti ini. Jadi nanti X sama dengan mu-nya itu di tengah-tengah, rata-ratanya di tengah-tengah. Oke, jadi fungsi distribusi peluang variabel acak yang berdistribusi normal itu didefinisikan sebagai fx sama dengan peluang variabel acak x dengan nilai x sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali e pangkat negatif setengah kuadrat kali kuadrat dari x dikurangi mu per sigma untuk x lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga. Oke, ribet ya kelihatannya. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar ini. Ini dari kurva ini kita peroleh sifat-sifat distribusi normal sebagai berikut. Jadi ini kurvanya selalu di atas sumbu x. Dan simetri, ini kurvanya terhadap X sama dengan mu. Jadi, kalau dia simetri, luas bagian di sebelah kiri mu itu sama dengan luas di sebelah kanan. Kayak gitu. Kemudian median dan modusnya sama dengan rata-rata atau mu. Jadi, kalau dia distribusi normal gitu, kalian akan ketemu nilai rata-rata sama dengan nilai median atau nilai tengah dan sama dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Itu sama semuanya. Keren ya. Kemudian saat X-nya menuju negatif tak hingga atau menuju tak hingga, kurva mendekati sumbu X. Nih, kelihatan ya. Jadi gambarnya ke sini. Semakin menuju sumbu X. Sehingga kurva ini mempunyai asimtot datar sumbu X atau Y sama dengan 0. Oke, kemudian luas daerah di bawah kurva itu ini bernilai 1. Oke, kalau kita cari gitu dengan menggunakan jadi luas daerah di bawah kurva itu juga bisa dicari dengan menggunakan integral tentu. Jadi kalian integralkan fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga dengan fx-nya itu adalah 1 per sigma kali 2 kali akar 2pi kali e pangkat negatif setengah kali kuadrat dari x dikurangi mu per sigma. Itu hasilnya akan diperoleh 1. Wih, serem banget ya fungsinya ini. Kemudian peluang variabel acak
yang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari A kurang dari B itu sama dengan luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari A kurang dari B dinyatakan dengan peluang X lebih dari A kurang dari B itu sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi, kemudian integral dari E pangkat negatif setengah kali kuadrat dari X dikurangi mu per sigma dx dari batas A sampai B. Jadi diintegralkan kayak gitu. Oke, dengan E itu dia adalah suatu bilangan konstanta yang nilainya adalah 2,71. Kemudian fungsi distribusi kumulatif variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma didefinisikan sebagai, jadi sama kayak di binomial, dia simbolnya adalah F besar X, itu sama dengan peluang variabel acak X kurang dari sama dengan nilai X, itu adalah hasil integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga, itu nilainya 1 per sigma akar 2pi kali integral E pangkat negatif setengah kali kuadrat X dikurangi mu per sigma dengan batas integral negatif tak hingga sampai X dx. Jadi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari A kurang dari B itu dinyatakan sebagai peluang X lebih dari variabel acak X lebih dari A kurang dari B itu sama dengan FB dikurangi FA. Oke, ini kan karena integral gitu ya, kalau integral tentu dia kan batas atas dikurangi batas bawah. Berlaku juga untuk di bagian ini. Oke, kemudian untuk fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal baku, ini jika kalian ganti gitu nilai mu-nya dengan 0 dan simpangan bakunya 1, ingat mu ini adalah rata-rata. Jadi kalau rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1, kalian akan peroleh distribusi normal baku atau standar. Nah, variabel acak Z berdistribusi normal baku itu dilambangkan dengan nih, variabel acak Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Jadi fungsi distribusinya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, sebentar. Kurvanya adalah ini. Jadi Z sama dengan 0. Nih, kan mu-nya dibilang 0, jadi yang di sini dia. Ini dan ini simetri juga, sama seperti normal yang biasa. Kemudian untuk peluangnya itu bisa dicari dengan menggunakan integral juga. Nih, kayak gini, peluang distribusi kumulatifnya. Oke, serem-serem sekali ya. Selanjutnya, kita akan menentukan peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Jadi, peluang variabel acak Z gitu yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1 itu sama dengan luas daerah di bawah kurva normal baku. Nah, kurva normal baku itu simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Sebentar. Oke, ini dia. Dan luas daerah di bawah kurva sama dengan 1, sehingga luas daerah
Di kiri dan di kanan garis Z sama dengan 0, itu sama-sama 0,5. Ini 0,5. Jadi dari sini sampai sini 0,5. Dari sini sampai sini juga 0,5. Nah, nih, dari negatif tak hingga sampai 0 juga nilainya 0,5. Dari 0 sampai tak hingga juga 0,5. Nah, peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1 pada interval Z lebih dari A kurang dari B itu dinyatakan dengan integral ini. Batasnya AB. Nih. Nah, dalam menentukan peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu 0 dan simpangan baku 1, kalian tidak perlu menghitungnya dengan rumus integral seperti tadi. Ribet banget kan? Nah, jadi si variabel acak Z ini muncul karena untuk menghitung normal yang biasa itu sulit sekali. Nah, makanya ada si peluang variabel acak Z ini. Nah, peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1 itu dapat ditentukan nilainya menggunakan tabel distribusi Z atau yang sering juga disebut dengan tabel distribusi normal baku. Nah, nanti di Google Classroom juga akan Ibu berikan tabelnya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung nilai peluang Z kurang dari 1,13. Oke, ini adalah penampakan kurvanya. Jadi Z 1,13 di sini. Kemudian ditanyakan peluang Z untuk kurang dari 1,13. Jadi daerah yang diarsir ini yang ditanya berapa luasnya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Saksikan sekarang. Oke, kita akan mencari Z yang kurang dari 1,13. Oke, ini adalah tabel Z-nya. Bentuknya seperti ini. Kita cari. Jadi di sebelah kiri, nih ada keterangan Z. Kita cari 1,1. Oke, dia di halaman selanjutnya. Oke, kemudian 1,1. Di bagian atasnya kita cari dua angka di belakang komanya, yaitu 0,03. Oke, ini 0,03. Oke, kita tarik garis ya. Nah, itu. Dan dari atas. Oh my god. Oke, nggak bisa. Jadi ini adalah nilainya. Kayak gitu caranya. Ketemu dah 0,8708. Ini pertemuan baris dan kolomnya adalah nilainya. Kayak gitu caranya. Mudah kan? Oke. Jadi kita peroleh nilai peluang untuk variabel acak Z yang kurang dari 1,13 adalah 0,8708 dengan bantuan tabel. Udah ketemu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai peluang variabel acak Z yang lebih dari 0 kurang dari 1,39. Jadi kalau kita gambarkan di bagian ini ya. Nih. Bagaimana caranya? Nah, mari kita cari dulu di tabel Z-nya. Jadi kalau diminta mencari nilai variabel acak Z yang lebih dari 0 kurang dari 1,39, kita cari dulu nilai Z kurang dari 1,39. Oke, 1,39. Oke, kita cari dulu 1,3. Nih, kemudian di sebelah kiri cari 1,3 di bagian atas. Kayak ini ya bagiannya dia. Kita cari 0,09. Kita cari desimalnya. Oke, ini dia dapat nilai 0,9177.
Tapi yang diminta oleh kurva hanya dari ini adalah nilai dari negatif tak hingga sampai 1,39. Sementara kita diminta mencari nilai dari 0 sampai 1,39. Jadi nilai ini si 0,9177 harus kita kurangi dengan dari negatif tak hingga sampai 0 yang nilainya 0,5. Makanya tadi kita peroleh nilai Z untuk peluang Z, variabel acak Z lebih dari 0 kurang dari 1,39 itu adalah 0,4177. Kayak gitu. Itu kalau kita gunakan tabel yang ini. Atau kita bisa juga gunakan tabel yang ini. Nah, ini udah dibilang dari 0 sampai Z. Jadi kalian hati-hati memilih tabel. Ada tabel yang seperti ini. Dia dari negatif tak hingga sampai Z. Kalau yang ini dia tabel dari 0 sampai Z. Nah, ada juga tabel dia dari negatif tak hingga sampai nih di ruas kiri aja. Ada. Dia tabel negatif namanya. Ini tabel positif. Kemudian ada juga tabel yang seperti ini. Ini untuk tabel Z lebih dari ini. Jadi ini lebih dari dia. Hati-hati ya memilih tabel. Oke, milih tabel aja susah ya. Oke, kita cek sekarang untuk 1,13. Caranya masih sama. Pilih 1,1 di sebelah sini. Oke, kemudian 1,39. Kita pilih 1,3 dulu. Loh, highlightnya nggak mau. What's wrong? Oke, ini ya 0,4177. Jadi dia langsung ketemu kalau kita gunakan tabel yang ini. Nilainya langsung ketemu. Jawabannya adalah 0,4177. Mudah kan? Jadi tinggal pinter-pinternya kalian memanfaatkan tabel berdasarkan apa yang diminta sama soal. Kayak gitu. Oke ya, sudah ngerti ya caranya. Kalian harus nyobain sendiri untuk nyari ini. Nanti akan diberikan latihan soal untuk nyobain membaca tabel ini. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke, tadi ini kan dia. Kalau pakai yang dari negatif tak hingga sampai Z, kalian kurangin dulu kayak gini. Kalau pakai tabel yang separuh seperti ini aja langsung ketemu jawabannya. Gitu aja bedanya. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Sorry, ini keliru. Harusnya ini mu. Pantas kayaknya ada yang aneh. Mu dengan ini sigma. Dan kita akan menentukan untuk X. Oke. Peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma sama dengan luas daerah di bawah kurva normal dengan yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Luas daerah di bawah kurva normal itu dapat ditentukan dengan cara mentransformasi variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma untuk menjadi variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan simpangan baku rata-rata 0 dan simpangan baku 1 menggunakan rumus ini. Jadi Z itu adalah nilai variabel acak X dikurangi mu per sigma. Jadi nilainya dikurangi rata-rata dibagi sigma itu akan kita peroleh nanti nilai Z. Kayak gitu. Nah, nanti akan berlaku dua kondisi.
Jadi peluang variabel acak X kurang dari X itu sama dengan peluang variabel acak Z kurang dari X dikurangi mu per sigma. Kemudian peluang variabel acak X lebih dari A kurang dari B itu sama dengan peluang Z lebih dari A dikurangi mu per sigma kurang dari B dikurangi mu per sigma. Kayak gitu. Jadi batas-batasnya itu tinggal dikurangin. Oke. Ini adalah contohnya, misalkan diketahui variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata 100 dan simpangan baku 20, maka tentukan peluang variabel acak X kurang dari sama dengan 77. Nah, diketahui X-nya adalah 77, mu-nya 100, dan sigmanya 20. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 77 itu sama juga artinya dengan peluang X kurang dari 77. Nah, ini sudah dijelaskan di video 2 minggu yang lalu. Jadi kalian bisa cek video yang 2 minggu yang lalu itu. Nah, peluangnya itu sama dengan Z kurang dari 77 dikurangi 100 per 20. Kita gunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Kita peroleh Z itu kurang dari negatif 23 per 20, sehingga peluang Z itu kurang dari negatif 1,15. Nih, kalau kita gambarkan di sini dia. Yang diarsir ini adalah peluangnya. Ini adalah luas daerah yang harus kita cari. Oke, kita akan gunakan tabel untuk mencari nilai ini. Oke, kita sudah melihat, kita gunakan tabel yang ini. Karena dia ditanya peluang Z kurang dari negatif 1,15. Jadi perhatikan ini 0,05, dia adalah kolom ke-6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke-6. Karena di sini tidak akan terlihat, jadi 1,1 di sebelah kiri di sini. Oke, ini highlight-nya kok nggak mau ya? Oke, semoga kali ini mau. Oke ya, nilainya. Oke, ini baru 4, 5, 6 nih. Nilainya adalah 0,1251. Kayak gitu. Oke. Atau kita juga bisa gunakan, kita akan gunakan Microsoft Excel untuk mencari nilainya. Kita pilih norm disk yang ini. Dengan X-nya 77, kemudian min-nya tadi, mu-nya adalah 100, standar deviasi 20, dan kumulatifnya true. Tuh, sama hasilnya. Jadi kalian ada pilihan sekarang bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi nih, perhatikan dia gunakan rumus norm disk yang ada tanda warningnya. Kemudian X, oke ini pakai koma menurut setting laptop. Kalau setting Excel kalian atau Google Sheet kalian nanti pakai titik koma, silakan diikuti. Ini settingnya pakai koma sebagai pemisah. Yang di depan ini adalah X-nya, kemudian 100 itu adalah mu-nya, 20 itu adalah standar deviasi atau simpangan bakunya, dan kumulatifnya kalian pilih true. Kalian peroleh hasilnya 0,1251. Jadi langsung dia ketemu, kalian nggak usah lagi ngitung 77 dikurangi 100 berapa ya. Langsung ketemu jawabannya. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut dulu. Jadi luasnya ini sama dengan nilai peluangnya dapat 0,1251. Oke, nextnya.
Oke, misalkan diketahui variabel acak X yang berdistribusi normal dengan mu-nya atau rata-rata populasinya adalah 100 dan sigma atau simpangan bakunya 20. Maka tentukan nilai peluang variabel acak X lebih dari 115 kurang dari 126. Penyelesaiannya, nih nilai A-nya kita misalkan 115 itu A, 126 itu B dengan mu-nya 100 dan sigmanya 20. Maka peluang X lebih dari 115 kurang dari 126 itu sama dengan peluang Z lebih dari 115 dikurangi 100 per 20 kurang dari 126 dikurangi 100 per 20. Kita peroleh nanti nilainya, kita perlu mencari nilai Z lebih dari 0,75 kurang dari 1,3. Atau sama artinya dengan kita mencari peluang Z kurang dari 1,3 dikurangi peluang Z kurang dari 0,75. Nih. Jadi buat nyari yang diarsir ini adalah Z kurang dari 1,3 dikurangi Z kurang dari 0,75. Oke, ini udah ada langsung keterangannya. Kita akan mencari dari mana dapat segitu. Oke, kita akan gunakan tabel yang ini lagi. Kita cari 0,75. Oke, ini 0,7 sudah ketemu di baris ini. Dia 0,05 di sini. Kalau kita tarik garis nih tegak lurus di antara keduanya. Oke, ini dia. Oke. Oke, ini dia. Di 0,7734. Nih nilainya. Sekarang kita cari satu lagi di Z1,3. Nih 1,3. 0,00 bagian atasnya karena dia 1,30 sebenarnya. Jadi kita pilih yang ini. Nilainya adalah 0,9032. Oke. Maka kita peroleh hasilnya ini 0,9032 dikurangi 0,7734. Nah, kalian juga bisa menggunakan Excel atau Google Sheet yang kalian punya. Kita cari dulu norm dis nih, pakai yang ini yang ada keterangan fx. Oke, kita akan cari dulu untuk nilai x-nya 115. Kemudian min-nya 100, standar deviasinya 20, kumulatifnya true. Kumulatifnya kita pakai yang true selalu. Dapat 0,7734, sama ya. Kemudian sekarang yang norm dis x-nya 126, standar deviasinya 100, min-nya 100, standar deviasi 20, kumulatifnya yang true. Jadi di distribusi normal itu yang digunakan itu adalah yang true. Oke, enter. Saya tinggal dicari selisihnya. Selisihnya tadi kan dia adalah PZ kurang dari 1,3 yang ini dikurangi dengan yang 0,75. Jadi sama dengan ini minus ini. Enter. Kita peroleh hasilnya 0,1298. Ketemu. Jadi dengan menggunakan Microsoft Excel, kalian tidak perlu lagi bingung-bingung. 115 dikurangi 100 dibagi 20 berapa peluangnya? Tinggal ketik aja ketemu. Nah, kayak gitu. Maka kita peroleh nilai peluangnya adalah 0,1298. Apakah boleh menggunakan tabel yang dari 0 sampai Z? Boleh banget.
caranya sama aja, tapi kalau ibu sih lebih suka pakai Excel ya, kayak gitu. Karena bisa ketik-ketik sendiri. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Setelah kalian menyaksikan video ini, silakan membuat ringkasan materinya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalian like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi. Bye.